Kasus perkosaan yang menggemparkan terjadi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Seorang wanita berusia 57 tahun menjadi korban kejahatan seksual yang sangat keji. Pelaku yang berinisial H menyelinap masuk ke rumah korban dengan cara membuka jendela dan mematikan lampu rumah. Peristiwa itu terjadi pada pukul 2.30 WIB, Senin, 14 Oktober 2024. Korban saat itu terbangun dan hendak menyalakan lampu. Saat itulah, pelaku membekap mulut korban dengan kain dan mendorong korban masuk ke dalam kamar. Kemudian, pelaku mengancam korban dengan pisau dapur dan memerkosa korban secara paksa. Korban tentu sangat ketakutan dan tidak berdaya saat itu. Pelaku yang bejat itu kemudian ditangkap polisi dan saat ini sedang ditahan. Sudah diamankan dan ditahan, kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audi Joyce Oroh. Tapi, bagaimana pelaku bisa masuk ke rumah korban dengan begitu mudah? Apakah korban tidak memiliki sistem keamanan yang memadai? Dan bagaimana pelaku bisa mematikan lampu rumah korban? Apakah korban tidak memiliki cadangan listrik? Kita juga bertanya-tanya, apa motif pelaku melakukan kejahatan yang sangat keji itu? Apakah pelaku memiliki masalah psikologis ataukah hanya karena keserakahan? Kita juga memikirkan bagaimana korban saat ini. Apakah korban sudah mendapatkan perawatan yang memadai? Apakah korban sudah mendapatkan psikologis yang tepat untuk mengatasi trauma yang dialami? Kasus ini sangat menggemparkan dan membuat kita semua merasa prihatin. Kita berharap polisi dapat menangani kasus ini dengan serius dan memastikan pelaku dihukum seberat-beratnya. Di sisi lain, kita juga mendengar kabar tentang rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang dosen bernama Tiromsi Sitanggang terhadap suaminya Rusman Maralen Situngkir. Rekonstruksi itu digelar di rumah keduanya di Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia. Dalam rekonstruksi itu, tersangka dihadirkan secara langsung dengan mengenakan baju tahanan. Sementara korban diperagakan oleh pemeran pengganti. Ada 13 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi tersebut. Salah satunya, terungkap bahwa pelaku berulang kali menyuruh karyawannya untuk keluar rumah pada saat pembunuhan, Jumat 22 Maret 2024. Fakta yang terungkap di rekonstruksi itu membuat kita sangat penasaran. Bagaimana pelaku dapat menyuruh karyawannya untuk keluar rumah sebanyak 4 kali? Apakah karyawati itu tidak curiga dengan perintah pelaku? Dan bagaimana pelaku dapat membunuh korban di dalam rumah mereka? Kita juga bertanya-tanya, apakah pelaku memiliki alasan yang kuat untuk membunuh korban? Apakah korban memiliki hutang piutang dengan pelaku? Ataukah pelaku hanya karena keserakahan? Kita berharap polisi dapat menangani kasus ini dengan serius dan memastikan pelaku dihukum seberat-beratnya. Kita juga berharap korban dapat mendapatkan keadilan yang seharusnya.